Oke, sore ini kita ketemu lagi sama Renaldo. Ini terkenal banget di properti kalangan anak muda Pontianak ya, karena konten-kontennya yang keren banget. Say hello dong, Kore. Halo, Ini banyak banget isu-isu tentang anak muda dan Gen Z milenial gitu lah ya. ya, Katanya tuh kalau sekarang Gen Z sama milenial itu tuh susah untuk punya rumah. Ini sebenarnya mitos atau fakta nih, Kore ini? itu mitos sih. Itu mitos ya? Mitos, karena syarat untuk bisa punya rumah itu tidak berubah. Syarat untuk bisa punya rumah itu punya uang. Punya uang gitu ya. Jadi bukan sebuah mitos. Tapi Nah, memang untuk bisa membeli rumah itu kita tahu kan ada pembiayaan bank ya. mm-mm. Jadi mostly klien-klien yang berusia muda itu rata-rata beli properti sama kita itu pasti menggunakan pembiayaan bank KPR. Mm-mm. Jadi kalau ada yang bilang sulit untuk punya rumah, selama ini yang kita alami adalah kesulitan itu untuk lolos proses KPR. Oh, berarti bukan sebenarnya semua bisa punya rumah, Semua bisa punya tapi rumah. proses KPR yang sebenarnya harus benar-benar di ini ya, dilewati dengan baik ya. Iya, proses KPR sebenarnya syaratnya tidak banyak berubah ya dari dulu sampai sekarang itu Mm-mm. sama, kurang lebih sama. Justru makin ke sini, makin sekarang itu lebih banyak program-program bank, lebih banyak fasilitas-fasilitas bank yang Mm-mm. bisa ngikutin kemampuan dan rencana finansial dari pembeli. Seringkali anak muda itu masih bingung bagaimana cara mereka ngatur perencanaan finansial mereka untuk mereka bisa punya rumah. Apakah mereka menikah dulu baru punya rumah atau punya rumah dulu baru menikah? Menurut Korea ini bagaimana nih kan cara untuk memberi menyiasatinya nih, Pak? Jadi menurut saya rencana financial planning setiap orang itu unik. Jadi setiap orang itu punya rencana, punya kebutuhan, punya mimpi, punya produktivitas masing-masing. Beda-beda lah ya, Beda-beda. nggak sama. Betul. Oke. Kalau saya sendiri, kembali lagi tadi kan pertanyaannya, mitos atau fakta bahwa milenial atau Gen Z itu susah beli rumah. Akan sangat sulit kita menjalani segala sesuatu, apalagi beli rumah, kalau kita nggak paham syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena ini kita minjam uang yang nominalnya cukup besar kepada bank. Betul. Bank pasti mau ada jaminan. Itu adalah kita bisa memastikan kita punya pendapatan dan berkesinambungan. KPR itu ada 2 jalur approval yang umum ya. Jadi, tapi banyak juga jalur approval yang khusus yang kita bisa bantu Bapak Ibu. Tapi secara garis umum itu ada 2 aja. Sebagai profesional atau karyawan dan sebagai wirausaha. Oke. Jadi rumus KPR itu, kredit kepemilikan rumah itu, kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta, itu 30-50%-nya dianggap bisa mampu untuk disisihkan untuk mengangsur kepada bank. Oh, berarti dari 3 sampai 5 juta ya? 3-5 3 juta sampai 5 dengan juta. catatan itu sudah bersih dari cicilan-cicilan yang lain. Jangan cicil apapun. Oh, dengar tuh ya, jangan cicil apapun ya. Jangan cicil apapun Oke. kalau financial planningnya itu agak sempit opsinya. Oke. Jangan nyicil yang lain-lain. Kalau kalian sudah ada rencana beli rumah dan alokasinya itu sudah 30-50% dari total pendapatan kalian. Ini penting banget nih, penting Jadi kalau banget. kalian punya gaji 10 juta nih misalnya sebagai profesional. Kalian mau beli rumah dengan cicilan 5 jutaan. Kalian nggak boleh ngangsur mobil yang 3 jutaan. Karena kalau ingat kalian ya. ngangsur mobil yang 3 jutaan, dianggap bahwa pendapatan bersih kalian setelah cicilan yang lain itu 7 juta. Kenapa tuh? Karena sudah dianggap oleh bank, penghasilanmu yang berkesinambungan tetap 10 juta ini ada kewajiban 3 juta ke leasing mobil. Leasing, belum lagi isi bensin. Cuci mobil. Dari 7 juta ini yang dianggap kalian bisa komit dalam jangka panjang untuk nyicil rumah itu cuman 30-50% dari 7 juta ini. Jadi tinggal 2.100.000 sampai 3,5 juta. Kalau kalian ada rencana mau ngangsur rumah yang 5 juta, ini udah jadi berat. Udah mulai turun ya persentase kemungkinan lolosnya ya. Ini penilaian dari bank. Jadi bank itu kan ada tim analisnya. Jadi waktu kalian submit KTP NPWP itu akan dilakukan BI checking. Di BI checking itu semua pinjaman kalian dari kartu kredit, pay letter, apa segala macam itu akan keluar. Semua riwayatnya nampak nih teman-teman ya. Bahkan kalau kita misalnya ada pay letter di banyak tempat ketahuan ya. Kartu kredit juga ya. Kartu kredit juga nih, hati-hati nih teman-teman. Nah kalau nikahnya kredit juga. Kayak kredit nih teman-teman. Aduh, oke, kok. Ini menarik banget ya. Ternyata ketika kita anak muda mau ngambil rumah itu jangan sekedar
langsung oh saya pengen ini, tapi benar-benar harus lihat kemampuan pribadinya ya. Betul, kemampuan pribadi. Oke. Tapi aku pernah denger nih kok, katanya ada yang kalau di join bisa ya kok ya? Joint income bisa. Join income bisa Joint ya? income Gimana bisa. sih kok join income itu kok? Nah, kita bahas tadi tuh ya, kita kembali lagi. Nikah dulu, baru beli rumah. Kalau seandainya suami istri, calon suami istri mau beli rumah setelah menikah, itu pendapatan dari suami dan istri itu bisa digabung, bisa dilampirkan di rekening koran. Jadi 2 surat keterangan kerja, itu namanya pengajuan joint income. Join income. Bisa. Oke. Sangat bisa. Nah, kok kita udah perencanaan nih mau cari rumah. Kita udah buang banyak waktu deh. Kan kalau kita nyari rumah sebenarnya capek juga ya. Betul. Kita harus keliling ke kanan ke kiri, terus kita harus terima lagi penonton dari bank ke kanan ke kiri gitu ya. Kadang itu sangat mengganggu ya kok ya. Kok ada saran nggak nih buat para milenial, para Gen Z yang pengen beli rumah tapi dengan lebih tenang, lebih nyaman dan dapat pilihan atau rekomendasi yang terbaik nih kok? Gimana kok? Sebenarnya masalahnya itu lebih kompleks dari sekedar kita menentukan mau beli rumah yang mana. Oke. Karena kita bergerak di bidang properti, kita tahu bahwa developer itu sekarang menghadirkan banyak konsep rumah. Oke. Jadi dan banyak program-program penjualan. Banyak promonya ya. Dan setiap bank itu ada program-program unggulan dan ada bunga-bunga unggulan. Wah, ini kan bikin pusing kalau banyak nih kok. Betul, Gimana kok? sebenarnya lebih kompleks dari sekedar menentukan kita mau tinggal di rumah yang bentuknya seperti apa, berapa kamar tidur dan sebagainya. Jadi contoh. Waktu saya komit mau beli rumah, itu kita buka-bukaan. Iya. Tabungan saya itu ada sekitar 350 juta lah. Itu hasil kerja keras ya, yang cukup lama. Asik, oke. Tabungan Billy lebih banyak. Oh, aduh, pajak. Cuma kita lapor. Lapor ya. Sebagai agent properti setiap transaksi Selalu lapor. Jadi tabungan saya ada 350 juta. Waktu itu kita juga ada kepikiran mau buka bisnis yang kedua. Tapi kita waktu itu sudah komit bahwa satu bisnis kita beli rumah, selesai beli rumah baru kita bangun bisnis lagi. Oke. Tapi godaan untuk memiliki bisnis baru kan, atau tempat bisnis yang baru bikin cabang itu kan income kita bisa double ya. Iya, betul. Tapi yang namanya kebutuhan untuk punya rumah itu ternyata lebih mendesak dari yang awalnya saya dan istri duga. Nggak bisa ditunda ya. Nggak bisa ditunda. Sampai di tahap nggak bisa ditunda Sampai ya. tahap nggak bisa ditunda. Jadi kita perlu rumah 3 kamar tidur. Kemudian kita perlu sisa tanah kosong untuk pengembangan. Sewaktu-waktu kalau mertua mau pindah ke Pontianak, karena mertua kan di Singkawang ya. Oke. Istri itu nggak bisa jauh dari mertua, dari mamanya. Jadi kita punya kebutuhan yang sangat unik dengan budget yang pas-pasan, Terbatas ya. terbatas dan masih sibuk sebenarnya, bukan duit nganggur. Duitnya masih harus bergerak sebenarnya kemana-kemana ya. Oke. Tapi apakah mustahil? Tidak. Nah, Tidak. ini menarik nih ya teman-teman ya. Apakah mustahil? Tidak. Karena developer itu kalau developer itu kalau baru buka proyek baru, DP itu bisa kita angsur. Kemudian akadnya bisa kita bicarakan. DP-nya pun kadang-kadang ada program yang DP-nya itu sangat minim. Mulai dari berapa sih kok? Kalau pasaran kan di 30% gitu ya kok ya? Enggak, kalau sama Saver Max Borneo Priority ya. Kita bisa pilihin teman-teman, DP itu bisa cuma 10%. 10%? 10%. Nih teman-teman ya, di Saver Max Borneo Priority kita bisa bantu teman-teman untuk urus KPR ya. DP-nya juga minim teman-teman. DP-nya bisa minim. Bahkan dari developer itu memberikan promo cashback. Jadi waktu itu saya DP rumah cuma 10%. Cuma 10%? 100 juta. Dikasih cashback lagi. Cashbacknya 100 jutaan juga. Waduh, ini sih kayak nggak DP ya teman-teman ya. Iya, jadi kayak udah cuma tanda jadi doang. Itu udah bisa lanjut ke proses KPR. Wah. Karena teman-teman mesti tahu kalau kita KPR itu selain kita bayar DP, kita ada bayar biaya akad bank. Itu sekitar 5-7% dari plafon yang kita ajukan. Oke. Kalau kita beli rumah 1 miliar, kita minimum 1 miliar, itu masih harus spare 50-70 juta. Dan teman-teman jangan lupa, kita kalau beli rumah sama developer, kita punya duit 300 juta, DP 200.
Habis itu kita bayar biaya akad 50, Bayar pajak lagi. bayar pajak 50. Mm-mm. Terus mau tidur di mana? Perabotnya gimana? Budgetnya gimana? Interiornya di mana? Nggak mungkin kita tidurnya di teras. Oke. Jadi yang seperti tadi saya bilang itu lebih kompleks dari itu. Terus kalau misalnya budget kita pas-pasan, kita cuman beli loose furniture ya, kita beli Ya, kosongan gitu furniture aja pas. ya. Saat kita punya uang, kita mau bikin interior, bisa jadi perabot kita nggak pakai karena udah nggak match. Betul banget. Bener kan ya? Betul banget. Apalagi Billy udah paling sering bantuin klien-klien kita Iya. untuk perencanaan developer. Iya. Interior sendiri banyak sekali bahan-bahannya, Banyak PR-nya lagi. banyak temanya. Nggak bisa kita punya ruang tamu Skandinavian, kita punya kamar tidur klasik Amerika, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi kalau perencanaan kita nggak matang, budgeting kita nggak oke, kita nggak dibantu sama agent properti yang profesional, pengalaman, yang ada kita makin boros. Ini penting ya teman-teman ya. Perencanaannya bukan sekedar mau beli rumah apa, tapi seperti apa nanti kita mau jalanin rumah itu ya. Kalau salah-salah kita jadi makin boros ya. Ya, dan kita belum ngomong bahwa kalau ada tanah sisa, nanti pengembangan berikutnya seperti apa? Mau diapain lagi? Mau nambah kamar satu, Oke. mau nambah ini, kita bisa bantu kalau dari awal teman-teman open ke kita, kita bisa order sama developer untuk bikin fondasinya dulu. Oke. Jadi nanti saat kita 5 tahun kemudian, rencana anaknya mau 3, kamarnya cuma 3, mertua 1 kamar, kita 1 kamar, kamarnya cuma 1. Nggak mungkin kan, kalau 3 kali 3 meter itu 3 tempat tidur, nggak mungkin. Pasti harus nambah 1 kamar. Kalau nggak diperencanain, ya jual beli lagi. Iya. Jatuhnya lebih boros. Kena biaya akad lagi, kena bunga lagi dari awal. Betul. Kalau memang bisa direncanakan dari awal, jauh lebih baik. Apalagi kalau di kompleknya kita udah nyaman, rumahnya kurang besar, itu menyiksa. Nah. Itu menyiksa. Oke. Jadi teman-teman mesti punya proyeksi, open, kita punya rencana, dan kita punya budgeting yang pas. Karena kalau kita udah komit dengan bank itu, kita nyicilnya 10-15 tahun. Panjang loh ya teman-teman ya. Panjang. Ingat ya, komitmennya panjang juga loh. Jadi Komitmennya prioritas panjang. bener nih ya. Jadi kayak milih istri ya. Tapi menjadi istri jangan 15-20 tahun. Nanti ada istri kedua. Oke Korey, thank you banget buat informasi yang benar-benar lengkap buat Gen Z and milenial ya, yang pengen punya rumah. Korey punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang lain nih, yang pengen beli rumah juga nih? Pesan saya, teman-teman harus mulai menyadari kemampuan kita sebagai Gen Z dan milenial itu. Zaman kan berubah ya. Iya. Sekarang itu kita bisa mendapatkan income dari banyak tempat. Nah, benar banget. Kemudian sekarang itu lapangan pekerjaan unik-unik, nggak kayak dulu. Kalau zaman saya dulu kerja jadi sales, dapat gaji tetap, itu sesuatu yang sudah prestige. Iya. Sedangkan sekarang itu di dunia digital itu sudah diakui ya, kalau kita kerja sebagai digital gajinya juga oke apa segala macam. Jadi produktivitas Gen Z dan milenial itu sekarang luar biasa. Oke. Zaman saya umur 20-an itu dapat gaji 2 juta. Jadi sales itu udah cukup mewah ya. Cukup mewah. Jadi sekarang itu saya lihat banyak sekali klien-klien kita itu beli rumah, pendapatannya itu bisa 5 juta, bisa 10 juta. Kemudian umur mereka juga masih sangat muda, produktivitas sudah sangat luar biasa, tapi cenderung konsumtif. Iya. Cenderung konsumtif. Jadi saya tuh ini sharing ya, tanpa berniat membocorkan rahasia klien kita. Tapi kita pernah punya pengalaman itu, klien kita punya gaji yang cukup besar. Let's say 7 juta ya. Tapi dia bisa menghabiskan 6 juta untuk nongkrong, untuk happy gitu ya. Jadi kalau dia kan sekarang seringnya kan bayar ke kafe itu kan pakai kris ya. Oke. Kris. Nggak sadar ya. Jadi waktu ditarik BI checking itu gajinya masuk 7 juta, semuanya ke kafe. Setiap hari itu ada pendapatan 200.000, 300.000 untuk nongkrong lah. Untuk nongkrong. Jadi bayangkan teman-teman dalam 10 tahun kalau kita bisa punya pendapatan 7 juta per bulan ya. Nah, bayangkan ya teman-teman. Bayangkan ya kalau kita punya produktivitas yang baik di usia muda, dan kita juga berharapkan jenjang karir kan naik. Ya. Pendapatan naik. Punya pendapatan sebesar itu dan pola hidupnya konsumtif, tidak punya aset. Oke. Saat Anda udah berumur 30 tahun, baru sadar mau beli rumah, komit mau KPR, umur 40 baru lunas. Betul. Produktivitas
bisa naik, bisa bisa turun. turun. Apalagi kalau misalnya sakit ya. Karena umur 30 itu lebih banyak kebutuhan yang mendesak. Jadi biaya lebih besar. Umur 20-an, kalau seandainya sudah beli rumah, umur 30 udah lunas. Jadi kalau di umur 20-an udah beli rumah, umur 30 sudah tinggal dikit ya, bisa ditutup atau diajukan refinancing, di KPR-kan ulang, atau mau dijual jadi modal usaha, teman-teman sudah punya pegangan. Oke. Tapi kalau di umur 30 baru mau komit di rumah, ada banyak biaya yang harus kita tanggung, mau nyicil lagi, itu lebih berat. Saya kenal salah satu klien saya yang umur 25-an itu punya income yang cukup besar. Itu sekitar 10 jutaan per bulan. Oke. Tapi dia menunda untuk beli rumah. Ini real life story ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi di umur 30, dia baru mau beli rumah. Selama 5 tahun dia punya penghasilan 10 juta per bulan itu, dia konsumtif ya. Oke. Sebenarnya kalau diakumulasikan pendapatan dia selama 5 tahun itu udah ada 600 juta. Di tahun ke-30 ternyata cuma sisa 100 juta. 400 jutanya nggak tahu kemana. Udah di kafe-kafe, udah di Nggak liburan-liburan. tahu ya. Padahal kalau dia ngambil rumah Di usia itu di ya. usia itu, di umur 30 ini, dia sudah mungkin sudah jalan setengah KPR-nya. Sepersetengah. Iya, kalau 10 tahun udah setengah. Iya, betul. Yang mana kalau seandainya sudah jalan 5 tahun, sudah pokoknya sudah jauh berkurang, kita bisa ajukan refinancing, kita bisa pelunasan lebih cepat, atau kita bisa konsultasikan dengan marketing bank ya, mau diapain. Setidaknya kita sudah jalan setengah jalan. Tapi kalau di umur 30 baru KPR, umur 40-nya selesai, dia 31-nya merit, 32-nya punya anak. Jadi saat dia merit, saat dia punya anak, dia juga mau KPR. Dan itu dia cukup berdarah-darah ya, karena banyak ini ya pengeluarannya setiap tahun beruntun itu ya nikah habis 400-an juta, waktu punya anak sesar itu bisa habis ratusan juta juga, ya puluhan lah, nggak sampai ratusan. Terus mau beli rumah DP lagi, mau beli furnitur lagi, itu jadi berat. Betul. Sedangkan 5 tahun waktu dia umur 25 sampai 30 tahun itu belum kepikiran. Dan dia baru merasa bahwa kemana uang saya selama ini 5 tahun saya bekerja. Iya. Seperti itu. Jadi pesan saya sih ke teman-teman yang masih usianya cukup muda, yang produktivitasnya sudah cukup baik apa segala macam. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih usia muda, yang produktivitasnya sudah cukup tinggi, sudah punya penghasilan tetap, boleh mulai konsultasi sih sama agen-agen properti profesional yang terpercaya. Kita itu di kontak aja udah seneng kok. Iya, di Kita di kontak aja udah seneng kita. Jadi jangan beranggapan kalau kalian kontak kita itu mesti beli ya. Iya, nanya-nanya dulu boleh. Karena kita itu waktu gabung ke Seven Mas Borneo Priority, kita sudah di klub, sudah diangkat sebagai expert advisor. Bahwa kita bisa memberikan teman-teman inputan. Ya. Saya punya klien itu yang paling lama ya, itu ngecat tahun 2020. Beli rumahnya di 2024. Oke. 4 tahun baru beli rumah. Ya, dia sudah pingin punya rumah di tahun 2020, tapi merasa mapan secara finansial dan persiapan itu di 2024. Waduh, berarti butuh 4 tahun ya. Butuh 4 tahun. Prepare-nya, oke. Butuh waktu 4 tahun, dan dia selalu ngikutin media sosial kita. Di 2020 itu, waktu itu pilihan rumahnya nggak terlalu banyak. Iya. Dan dia juga belum mau komit untuk beli rumah. Tapi di 2024, karena dia ngikutin media sosial kita juga selalu upload ya, kita selalu upload. Jadi makin pusing dia nih, model rumahnya banyak. Tapi dia selalu ngechat, dia selalu nanyain, tapi dia selalu ngechat. Dia selalu nanyain update properti, produk-produk KPR apa segala macam. Kita selalu kirimkan info apa segala macam, dan akhirnya ketemu juga di 2024 rumah yang dia suka. Oke. Jadi nggak selalu kamu ngechat kita bilang ayo bang kak beli, enggak. Kita selalu nanyain kebutuhannya seperti apa, keinginannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kita akan memberikan opsi-opsi. Masih ada keraguan apa segala macam, jangan dipaksakan. Iya, betul. Nanti kita bisa memberikan inputan kapan waktu yang tepat, atau produk yang tepat untuk Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Oke. Atau bahkan bagaimana ya cara memperbaiki kalau misalnya nanti ternyata ada masalah ya di Betul. datanya.
Oke, teman-teman, itu dia podcast kita bareng dengan Korea dari Severmax Borneo Priority. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast-podcast kita berikutnya dan juga akun-akun media sosial dari agen-agen kita. Ikutin juga ya Instagram dari Severmax Borneo Priority. Sampai ketemu. Dadah.